الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib dan jamaah kajian ilmu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur atas segala nikmat, anugerah dan pemberian Allah. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada malam hari ini adalah hadis yang ke-29 yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebuah kitab kecil tapi mendapat respon yang begitu positif di kalangan ulama, sehingga kemudian para ulama tertarik untuk menjelaskan atau mensyarahkan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in tersebut. Di antaranya adalah syarah yang ditulis oleh Muhammad ibnu Abdullah Al-Jardani, yaitu kitab yang beliau sebut dengan Al-Lu'lu'iyah, disebut dengan Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Inilah kitab yang ada di hadapan kita ini. Mudah-mudahan kita memperoleh barokah dari membaca dan menganalisa pernyataan dan kalam-kalam mulia dari para ulama berkaitan dengan hadis Nabi SAW ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu cara kita mengekspresikan kerinduan kita kepada Nabi adalah dengan memperbanyak membaca hadis-hadis Rasul SAW. Sebagaimana kita dianggap berdialog dengan Allah lewat membaca Al-Quran, maka kita juga dianggap seperti berdialog dengan Nabi SAW lewat membaca hadis-hadisnya. Tuntunan-tuntunan Rasul SAW itu tertuang di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jemaah muliakan Allah, para sahabat adalah orang yang sangat beruntung karena mereka bisa bertatap muka dengan Nabi, bertemu dengan Rasul SAW, sehingga mereka menggunakan setiap waktu mereka untuk bisa mengambil yang terbaik dari Rasulullah SAW. Salah seorang sahabat itu adalah Mu'adz ibnu Jabal. Rasulullah SAW dia tidak begitu asing dengan Mu'adz ibnu Jabal. Bahkan Mu'adz ibnu Jabal ini adalah salah seorang sahabat yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa dengan Nabi, sehingga pernah Rasulullah SAW memberikan semacam amalan kepada Mu'adz bin Jabal, walaupun amalan itu tidak khusus kepada Mu'adz bin Jabal, tetapi amalan itu disampaikan oleh Nabi SAW langsung kepada Mu'adz bin Jabal. Nabi menyuruh kepada Mu'adz untuk tidak meninggalkan bacaan doa setelah selesai salat, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, amalan ini langsung disampaikan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Oleh karena itu, jemaah muliakan Allah, maka amalan itu hari ini juga kita amalkan, karena tidak ada amalan yang diberikan Nabi itu khusus untuk satu orang saja. Tetapi semua amalan itu walaupun diberikan oleh Nabi kepada seseorang, tetapi itu bukan khusus untuk orang yang Rasulullah berbicara dengannya. Nah, kata Mu'adz bin Jabal,
ketika aku datang bertemu menjumpai Rasul, maka aku katakan, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Sampaikanlah kepadaku amalan yang bisa menyebabkan aku untuk masuk ke dalam surga dan bisa menjauhkan aku dari neraka. Nah, jemaah muliakan Allah, sebelum kita lanjutkan lanjutan hadis ini, kita akan membicarakan tentang apakah amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka kalau melihat banyak ayat-ayat Al-Quran, di sana ada semacam isyarat bahwa amalan itulah yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga itu. Tetapi kemudian tidak sedikit pula ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa masuk surga atau tidaknya kita itu adalah tergantung dari rahmat dan fadlnya Allah, karunia dan rahmat Allah. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu, kalau bukanlah karena karunia Allah, fadilahnya dan rahmatnya, mungkin kita ini tidak dapat untuk memiliki apa-apa. Karena fadlnya, karena rahmatnya lah. Nah, untuk itu maka Nabi SAW pernah berkata, la yadkhula ahadukumul jannah bi'amalihi, salah seorang kamu itu tidaklah masuk ke dalam surga disebabkan karena amalnya. Lalu para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau begitu juga ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, wala ana, begitu juga saya. Illa ayyataghammadani Allah birahmatihi, hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala menaungi aku dan memberikan aku rahmatnya. Nah, maka kemudian ulama berkesimpulan bahwa seluruh aktivitas kita ini adalah karena rahmat Allah, dan kelak kalaupun nanti Allah takdirkan kita masuk ke surga, itu juga adalah karena rahmat Allah. Tapi Allah Ta'ala menyuruh kita, Allah membimbing kita untuk melakukan amaliyah-amaliyah yang sudah ditetapkannya. Nah, maka kata ulama, kemampuan kita untuk melakukan amaliyah itu pun adalah bagian dari rahmat Allah. Mampu kita salat, mampu kita istighfar, bisa kita baca Quran, bisa kita bersedekah, bisa berbuat baik sama orang lain, itu pun adalah bagian dari rahmat Allah Ta'ala itu. Nah, jadi pada ujung-ujungnya, pada akhirnya, bahwa rahmat Allah itulah yang paling dominan pada diri kita. Jadi seluruh amalan-amalan yang kita lakukan itu pun adalah bagian dari rahmat Allah. Jadi mendengarkan pertanyaan Mu'adz bin Jabal ini, kata Rasulullah, laqad sa'alta an 'azimin, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, tentang sesuatu yang hebat. Jadi pertanyaan-pertanyaan sahabat itu selalu berkonotasi terhadap masa depan. Masa depan bukan setahun yang akan datang. Masa depan itu bukan 2 tahun yang akan datang. Tapi masa depan itu adalah kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Maka inilah yang dibilang oleh Allah dalam Al-Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka hendaklah setiap jiwa itu memikirkan apa yang dia persiapkan hari ini untuk ghadnya. Memang kita mengartikan ghad itu adalah besok, tetapi makna besok di sini bukan besok dalam artian setelah hari ini, tapi ghad itu adalah untuk harimu yang akan datang, karena ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, dan itu adalah kehidupan yang hakiki dan abadi. Nah, maka kata Rasulullah, laqad sa'alta an 'azimin, engkau sudah bertanya tentang sesuatu yang mulia, tentang sesuatu yang besar. Sahabat-sahabat itu mereka selalu berkonotasi untuk sesuatu yang besar, yang sifatnya permanen. Ada seorang sahabat, dia adalah salah seorang khadim Nabi. Jadi Rasulullah itu disertai oleh sahabat-sahabat yang selalu berebut untuk memenuhi segala hajat Rasul. Ada yang spesial memegang sandal Nabi, ada yang spesial menuangkan air wudhu ke
kepada Rasul ketika Nabi mau berwudu, ada yang spesial mengawal Nabi SAW ketika berjalan. Nah, jemaah muliakan Allah, salah satu di antara mereka itu adalah seorang sahabat Nabi SAW, Rabi'ah bin Malik Al-Aslami. Sebagian ulama menyebut beliau adalah Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Ada yang menyebut Rabi'ah bin Malik, ada pula yang menyebut Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Jadi Rasulullah memperhatikan bahwa Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami ini begitu luar biasa dalam melayani Rasul SAW, sehingga suatu saat Rasulullah katakan kepadanya, "Sal, mintalah sesuatu kepadaku, maka akan kuberikan apa yang kau pinta itu." Nah, jemaah muliakan Allah, di luar dugaan bahwa yang dia pinta itu bukan hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini. Dia katakan kepada Rasul, "Uridu murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku hanya ingin mendampingi engkau, mengawanimu, menemanimu dalam surga. Kata Nabi, "Awa ghairu dzalik?" Robah permintaannya, jangan itu, kata Rasul. Kata dia, "Ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah." Aku hanya ingin menemanimu, mengawanimu di dalam surga seperti aku menemanimu di atas dunia ini. Sampai 3 kali Rasulullah berkata, "Awa ghairu dzalika?" Apakah kau bisa merubah permintaanmu itu? Tapi tetap saja Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami dia tetap dalam permintaannya pertama, yaitu ingin menemani Nabi. Nah, jemaah muliakan Allah, apa kata Rasulullah? Kalau itu yang menjadi permintaanmu, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Maka engkau bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud. Itu kata Rasul. Jadi syarat untuk bisa mendampingi Nabi itu adalah kasratus sujud. Apa makna kasratus sujud itu? Ya, memperbanyak salat. Atau dalam artian yang umum, kasratus sujud itu adalah memperbanyak ketaatan. Karena sujud itu adalah istilah lain dari ketaatan. Kau banyaklah salat, kau banyaklah ketaatan, dan ketaatan yang paling tinggi nilainya itu adalah salat. Maka Rasulullah mengatakan, "As-salatu khairu maudhu." Salat itu adalah sebaik-baik maudhu, sebaik-baik yang dikerjakan atau sebaik-baik tema itu adalah salat. Nah, jadi jemaah muliakan Allah, betapa luar biasanya saat Ka'ab bin Malik Al-Aslami yang ketika ada peluang kepada dia untuk meminta kepada Nabi hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi ternyata bukan itu yang dipinta oleh Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Nah, maka saat Mu'az bin Jabal juga dipuji oleh Rasul, "Laqad sa'alta an 'azimin." Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang hebat, wahai Mu'az. Lalu apa kata Nabi? "Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah." Ini amalan yang kuberikan ini, wahai Mu'az, dia bisa menjadi mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Jadi mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, bagi orang yang Allah sulitkan, ya jadi sulit. Jadi amalan ini sesungguhnya tidak ada yang sulit kalau Allah mudahkan dia untuk kita. Tapi sebaliknya, amalan-amalan ini tidak ada yang mudah kalau Allah Ta'ala persulit dia untuk kita. Jadi kata Rasul, "La yasirun ala man yassarahu Allah." Benar-benar mudah amalan itu bagi orang-orang yang Allah mudahkan untuk dia. Jadi oleh karena itu jangan memuliakan Allah, betapa sesungguhnya kita ini adalah orang yang bahkan ketika sudah mampu melakukan ketaatan, ibadah, ingat bahwa ibadah yang kita buat, yang kita lakukan itu pun adalah hadiah Allah Ta'ala untuk kita. Allah yang meringankan langkahmu ke masjid, Allah yang meringankan tanganmu untuk mengulur dan memberi bantuan sama orang lain, Allah yang meringankan langkahmu untuk datang berziarah ke makam nabinya, melakukan haji dan umrah, Allah yang sudah meringankan dirimu untuk melakukan segala macam ketaatan-ketaatan.
Nah, oleh karenanya maka bersyukurlah atas itu. Bersyukur kepada Allah atas hadiah ketaatan yang sudah kita dimudahkannya untuk itu. Nah, jemaah melihatkan Allah, apa dia yang pertama? Kata Nabi, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jadi amalan yang diberikan oleh Nabi itu yang amalan yang bersifat umum, yang sesungguhnya sebelum-sebelumnya juga kita sudah mengetahuinya. Kata Rasul, ta'budullah, kau sembahlah Allah, jangan kau syirik sedikit pun kepadanya. Nah, jemaah melihatkan Allah, kita sudah akrab betul dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah jadikan kita, bukan hanya kita tapi jin juga. Jadi makhluk jin dan manusia itu Allah ciptakan untuk ya'budun, untuk beribadah. Di dalam kitab Taqribul Usul li Tashilil Usul, ulama menyebut illa liya'budun itu maknanya adalah illa liya'rifun. Aku jadikan kalian, wahai kelompok jin dan manusia, tujuannya adalah, bukan tujuan, tapi makna yang adab itu adalah hikmahnya. Saya ulang lagi, bahwa aku menciptakan jin dan manusia itu salah satu hikmahnya adalah, jadi itu bahasa adabnya, bahwa Allah Ta'ala tidak punya tujuan dalam menciptakan sesuatu. Jadi Allah tidak punya illat, sebab gitu. Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada sebab. Karena Allah menciptakan sesuatu itu adalah sesuai dengan kudrat, sesuai dengan iradatnya. Dan kudrat serta iradat Allah itu tidak disertai oleh sebab, tidak disertai oleh illat. Maka para ulama berkata, bahasa adabnya adalah hikmah Allah ciptakan jin dan manusia itu adalah supaya mereka beribadah kepada Allah. Nah, sebagian ulama mengatakan makna liya'budun itu adalah liya'rifun. Kenapa? Engkau kuciptakan, engkau kami jadikan, hikmahnya adalah supaya kalian bermakrifah kepadaku, supaya kalian mengenal Allah, supaya kalian mengenal siapa yang menciptakan kalian. Dan wasilah yang terbaik untuk makrifah kepada Allah adalah melakukan ketaatan kepadanya. Maka kalau kita uraikan ucapan-ucapan dalam solat kita itu, terutama kita ambil bacaan doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku, hidupku dan matiku itu adalah ku persembahkan untuk atau karena Allah Tuhan semesta alam. Dari sini kita mengenal bahwa hidup kita ini ada sebab adanya Allah. Jadi adanya makhluk itu karena adanya Khalik. Maka dari sini kita sudah dapat mengenal Allah itu. Nah, maka semakin banyak kita melakukan ibadah, maka semakin terbuka kemungkinan kita untuk dapat mengenal Allah itu. Bacaan Al-Fatihah itu adalah bacaan yang bukan hanya sekedar rukun dalam salat, tapi bacaan Al-Fatihah itu adalah bacaan yang mengajarkan kita untuk lebih dekat mengenal Allah yang kita sembah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Siapa Allah yang kamu sembah itu, yang kita yakini sebagai pemilik dan pengatur alam semesta itu? Allah itu adalah yang bersifat Rahman dan bersifat Rahim. Maliki Yaumiddin, Allah itulah yang bersifat menguasai hari pembalasan. Dan seterusnya. Nah, jadi jangan melayakan Allah. Al-Fatihah itu bukan hanya sekedar melepaskan rukun dalam solat saja, tapi sesungguhnya jauh dari itu, dia mendidik kita untuk lebih dekat pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu adalah cara untuk bermakrifah kepada Allah. Nah, jangan melayakan Allah, kita mengenal Allah itu bisa dengan cara khusus. Kita
kemudian melakukan semacam datang ke tempat khusus minta bimbingan gitu. Nah, jadi dalam dunia tariqat, orang yang membimbing itu disebut dengan mursyid, yang dibimbing itu disebut dengan murid. Jadi murid itu berasal dari bahasa Arab, murid. Kita pun sudah tak asing lagi dengan istilah murid itu. Murid-murid sekolah itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Dari mana dia diambil? Dari kata arada yuridu iradatan, muridun muradun. Jadi muridun itu adalah isim fa'il dari arada. Apa artinya? Orang yang berkeinginan. Jadi murid-murid itu adalah orang-orang yang berkeinginan. Berkeinginan terhadap apa? Berkeinginan terhadap informasi ilmu. Dari siapa dia bisa memperoleh informasi itu? Kepada mursyid. Mursyid itu adalah orang yang membimbingnya atau mengantarkannya kepada satu pengenalan. Jadi ada mursyid, ada murid. Nah, bisa kita lakukan itu secara takhusus, bisa pula kita mengenal Allah itu secara umum lewat kita belajar dan mendengarkan kajian-kajian. Nah, untuk itu jauh memuliakan Allah, ibadah itulah dia puncak tertinggi untuk makrifah kepada Allah. Kata ulama di dalam Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, ibadah itu salasu darajat, ada 3 darajatnya, ada 3 tingkatan. Pertama, ayyatiya biha tam'an fis sawab wa harban minal iqab. Ada orang melakukan ibadah itu mengharapkan pahala. Jadi dia lakukan ibadah itu karena memang menginginkan pahala. Berapa pahala yang Allah akan kasihkan ketika dia mengerjakan puasa Senin Kamis? Apa pahala yang Allah akan kasihkan kalau dia melakukan salat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat dalam satu hari satu malam umpamanya? Jadi dia lakukan itu, motivasinya adalah karena ada pahala yang sudah tersedia bagi orang-orang yang mengamalkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyatiya biha liyatasharrab bi'ibadati khaliqihi wa yatalazzazu bi ta'atihi. Ini udah level yang tertinggi, yaitu seseorang melakukan ketaatan karena dia sudah merasakan kelezatan dalam melakukan ketaatan itu. Ada kelezatan dalam melakukan ibadah itu. Nah, jadi jemaah memuliakan Allah, dia rasakan betul kelezatan itu, memuaskan batinnya, menenteramkan batinnya, memuaskan spiritualnya. Jadi ketaatan yang dia lakukan itu sudah tidak lagi berkonotasi pada pengharapan pahala. Sama ada pahala atau tidak, maka dia sudah merasakan hasil dari ibadahnya itu menghadirkan kelezatan pada dirinya. Jadi jemaah memuliakan Allah, ketika ada pertanyaan apakah nanti di dalam surga masih ada lagi salat atau tidak, masih ada lagi baca Quran atau tidak, masih ada lagi ibadah-ibadah, amaliyah-amaliyah atau tidak? Sebagian ulama mengatakan masih ada lagi lantunan Al-Quran di dalam surga. Atau ada pula ulama yang berkata masih ada lagi aktivitas salat di dalam surga. Cuma amaliyah-amaliyah itu tidak sama ketika kita lakukan ke atas dunia ini. Salat yang dilakukan di dalam surga itu motivasinya bukan lagi untuk mencari pahala, motivasinya bukan lagi untuk mencari kepuasan batin, karena orang-orang penghuni surga itu memang sudah Allah kasih hadiah, dia kepuasan jiwa, kepuasan batin. Jadi ucapan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi itu memang sudah mereka peroleh ketika berada dalam surga itu. Nah, jadi amaliyah itu mereka lakukan di dalam surga itu adalah
litalazzuz adalah untuk menghasilkan kelezatan dan kenikmatan demi kenikmatan. Ada kelezatan dalam baca Quran, maka mereka lantunkan Al-Quran itu di dalam surga. Ada kelezatan yang mereka rasakan dalam salat, maka mereka lakukan itu dalam salat. Jadi sudah sampai pada tahap merasakan kelezatan-kelezatan itu. Nah, jadi jemaah memuliakan Allah, ulama juga kemudian mendiskusikan tentang para nabi itu adalah makhluk Allah yang mereka itu tidak wafat, yang mereka itu hidup di dalam kuburnya. Itu semua nabi dan rasul, terutama Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian para ulama mengatakan, apa kerja nabi itu di alam barzakh mereka atau di kubur-kubur mereka? Maka mereka berkata bahwa kerja para nabi itu adalah salat, salat, salat dan salat. Nah, apa makna salat yang mereka lakukan di dalam kubur-kubur mereka? Salat yang mereka lakukan itu adalah litalazzuz tadi, untuk menghasilkan kelezatan dan kenikmatan-kenikmatan. Jadi salat itu bukan salat sebagai hamba yang mukallaf lagi, karena tidak ada taklif setelah orang wafat. Jadi jemaah muliakan Allah, jangankan orang sudah wafat, sedangkan orang tidur saja diangkat taklif itu dari dia sepanjang tidurnya. Pembebanan itu sudah tidak ada lagi sepanjang tidurnya. Begitu dia nanti udah bangun, baru dia balik lagi kepada statusnya mukallaf. Jadi orang kalau sudah meninggal dunia tidak ada taklif lagi. Nah, maka salat yang dilakukan itu adalah litalazzuz tadi, untuk menghasilkan kelezatan-kelezatan. Lalu yang ketiga, ada yang melakukan ibadah itu adalah hayaan minallah, karena malu kepada Allah. Kita dalam Sayyidul Istighfar berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Itu pernyataan kita dalam Sayyidul Istighfar. Kita katakan, wahai Allah, engkaulah, Allahumma anta rabbi, engkaulah Tuhanku, khalaqtani, engkau yang sudah menciptakan aku, wa ana abduka, dan saya adalah hambamu. Nah, jemaah muliakan Allah, maka seorang hamba itu harus sadar diri, tahu diuntung. Seorang hamba itu dia harus tahu posisinya di mana. Seorang hamba Allah atau hamba Tuhan itu dia harus mengetahui betul-betul posisi dia, sehingga kemudian ibadah yang diinstruksikan oleh Allah kepada dirinya itu menjadi satu amanah yang betul-betul malu dia kalau tidak dia tuntaskan amanah itu dengan sebaik mungkin. Nah, ketika ada seorang hamba Allah yang mengerjakan amanah itu dengan baik, dia lakukan ibadah itu atau amanah itu secara profesional, maka barulah dia layak disebut dengan abdullah. Dan para ulama berkata, setiap sesuatu yang sudah dilekatkan Allah di sana, maka dia menjadi istimewa. Kalam itu ya biasa-biasa saja. Apa arti kalam? Perkataan, ucapan, kata-kata. Kalam, ketika disebut kalam itu Pak biasa-biasa saja. Saya punya kalam, Bapak punya kalam, ibu-ibu punya kalam, semua kita punya kalam. Tapi begitu kalam itu dilekatkan dengan kata Allah, menjadi kalamullah, maka tampillah dia menjadi sebuah kalam yang tidak tertandingi dan tidak terimbangi. Karena kalamullah itu adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Walaupun memang kalamullah itu bukan hanya Al-Quran, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Nah, jemaah muliakan Allah, begitu pula abdun. Ya kalau disebut abdun ya biasa-biasa saja. Kita ini abdun. Semua kita itu abdun. Budak sahaya pun adalah abdun. Tapi tatkala dia sudah menjalankan fungsi kehambaannya secara profesional, maka kemudian dia mendapatkan
mendapatkan kalimat berikutnya sebagai abdullah, sebagai hamba Allah. Nah, maka yang tertinggi itu dalam tataran makhluk ketika kita sudah sampai mencapai predikat Abdullah itu. Makanya Nabi Muhammad Allah Ta'ala sebut dia dengan abdi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, lalu jemaah memuliakan Allah, wa tuqimus salah, kata Nabi, kau tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kau keluarkan zakat. Jadi ini amalan-amalan yang disampaikan Nabi kepada Muaz bin Jabal tadi, karena Muaz bin Jabal meminta kepada Rasul supaya dijelaskan amaliyah-amaliyah yang dapat menyelamatkan dari neraka. Lalu kata Nabi, wa tu'tiyaz zakah, engkau lakukanlah zakat atau engkau tunaikan zakat. Nah, jemaah muliakan Allah, salat, zakat ini adalah syariat yang juga pernah disyariatkan kepada orang sebelum kita. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Maryam, itu ternyata Maryam ibu Nabi Isa, dan Nabi Isa itu sendiri adalah orang yang Allah Ta'ala syariatkan salat dan zakat untuk mereka. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi Allah berwasiat atau memerintahkan kepadaku untuk salat dan zakat sepanjang aku masih hidup. Berarti orang-orang dulu juga ada salatnya, ada zakatnya. Nah, hanya saja syariat itu tetap berbeda. Jadi walaupun dari sisi sebutan dia sama, salat, sama zakat, tapi secara teknis dia berbeda. Jemaah muliakan Allah, kata ulama dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, orang dulu salatnya itu tak ada ruku, dia berdiri sujud gitu. Nah, dalam Al-Quran Allah sebut warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kau beserta dengan orang yang rukuk. Itu maksudnya salat berjamaahlah kamu, gitu kata ulama. Jadi dalil salat berjamaah itu adalah warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama dengan orang yang rukuk, salatlah kamu bersama dengan orang yang salat. Kata ulama, ini anjuran untuk salatlah kau bersama-sama. Nah, lalu salat orang dulu itu 50 waktu sehari semalam memberatkan mereka, sementara untuk kita Allah mudahkan. Lalu zakat gitu juga, zakat mereka dulu orang Bani Israel, zakat mereka 1/4 harta mereka, sementara umat Nabi Muhammad zakatnya itu rubu'ul usyur, atau yang kita kenal dengan 2,5%. Jadi contoh konkretnya, kalau orang dulu punya uang 100 juta, mereka harus keluarkan 1/4 dari 100 juta itu. Berapa? 25 juta. Hari ini kita tidak. Tetap Allah wajibkan zakat, tetapi zakat yang kalian keluarkan adalah rubu'ul usyur. 2,5% itu dijelaskan oleh ulama rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur itu adalah 1/4 dari 1/10. Maksudnya gini, kalau ada duit kita 100 juta, maka yang 100 juta itu dibagi 10 dulu. 100 juta bagi 10, 10 juta. Yang 10 juta itu dibagi 4 lagi. 10 juta dibagi 4, 2,5 juta. 2,5 juta. Yang 2,5 juta itulah yang disebut dengan rubu'ul usyur. Dia 1/4 dari 1/10 yang tadi. Ringan betul. Jadi mudah betul Allah Ta'ala mendatangkan syariatnya kepada kita. Jadi jemaah muliakan Allah, kenapa itu? Kata ulama, karamatan lin nabi, itu adalah sebab karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah nyuruh kita untuk mengamalkan doa itu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah kembali, Rasulullah pulang dari Isra wal Mi'raj itu dia bawa 3. Yang pertama yang dibawa Nabi yang besar itu adalah perintah salat 5 kali sehari semalam. Yang kedua 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah. Itulah dia dimulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi. Dalam kitab Al-Majrur Rabih fi Thawabil Amalis Salih, Rasulullah dalam hadisnya menyebut yang membaca ini kafatahu. Kafatahu itu kalau diartikan Allah cukupkan dia. Lalu ada pula ulama mengatakan kafatahu artinya 2 ayat itu akan menghalanginya dari keburukan-keburukan, dari keburukan sebab gangguan setan, iblis dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga, Rasulullah waktu Isra wal Mi'raj, pulang dia dari Isra wal Mi'raj, yang dibawa oleh Nabi adalah anjuran untuk terapi bekam. Jadi bekam itu didapat oleh Rasul SAW, syariatnya atau perintahnya itu pada saat Isra wal Mi'raj. Jadi jangan memuliakan Allah, kau salat kata Nabi, kau zakat, wa tasum Ramadan, kau berpuasa bulan Ramadan, kau haji ke Baitullah. Jadi yang disampaikan oleh Nabi ini ya ibadah-ibadah yang rukun-rukun itu. Ibadah yang rukun. Artinya kalau kau istiqamah saja dalam yang wajib-wajib itu sudah membuatmu memungkinkan untuk masuk ke dalam surga itu. Tapi kemudian Rasulullah menambahkan lagi. Kata Rasulullah, puasa sunnah, sedekah dan seterusnya, salat tahajud itu ditambahkan oleh Nabi untuk apa? Supaya amal-amal yang wajib yang sudah kau lakukan itu dia bertambah indah dengan adanya hiasan-hiasan. Jadi amalan-amalan sunnah itu bisa kita ibaratkan sebagai perhiasan-perhiasannya. Baik, yang memuliakan Allah, sebelum tutup dengan doa, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Minta penjelasan kepada Ustaz mengenai syukur tadi. Allah telah berikan kepada kita kemampuan melaksanakan perintah-perintahnya. Tidak kita laksanakan. Karena itu kita bersyukur atas itu. Jadi bersyukur ini ya syukur bagaimana caranya Ustaz? Setelah kita berkuatan, silakan syukur dan bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan begitu engkau mampu untuk bersyukur, kau pun harus bersyukur lagi karena kau telah bersyukur tuh. Begitu kata ulama dalam kitab Madarijus Salikin. Bersyukur kau itu pun perlu syukur lagi gitu. Jadi artinya tak putus-putus lah itu. Kita contohkan begini, ketika Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk sujud ke Adam, fasajadu, mereka sujud. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, begitu para malaikat ini bangun dari sujudnya, mereka ketahui bahwa ada yang tidak mau sujud. Itulah dia iblis tadi, illa iblis. Nah, mengetahui iblis tidak mau sujud, malaikat sujud lagi. Nah, malaikat sujud lagi. Maka kata ulama, dari sinilah kemudian bermula sujud di dalam salat itu 2 kali. Sujud yang pertama adalah sujud menyahuti perintah. Sujud yang kedua, Allah tidak menyuruh untuk melakukan sujud, tapi para malaikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang enggan sujud tadi. Nah, jadi bersyukur atas ketaatan yang kita lakukan itu ya caranya dengan melakukan banyak kebaikan. Bahkan ada seorang sahabat yang ya kerjanya itu terus menerus salat. Jadi itu diceritakan oleh ulama,
amalan Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq itu keturunan Rasul. Jemaah muliakan Allah. Awalnya dia hanya berniat untuk melakukan salat malam itu cuma 2 rakaat saja. Tapi setelah dia salam, dia ingat betapa Allah sudah mudahkan sehingga dia bisa bangun salat malam. Dia salat lagi. Salat yang kedua dia lakukan itu adalah karena mensyukuri nikmat bisa bangun di waktu malam melakukan salat. Akhirnya dia memuliakan Allah. Begitu selesai 2 lagi, dia juga teringat, dia salat. Akhirnya kata ulama, pada malam itu Ja'far As-Shadiq dia mampu melakukan salat hampir 1000 rakaat pada malam itu. Gitu deh. Nah, jadi luar biasanya mereka itu. Jadi meskipun kita tak mampu persis seperti itu, paling tidak begitulah dia realisasi dari syukur dan syukur itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustaz sampaikan saat kita membaca Al-Quran kita seperti berdialog dengan Allah. Ya. Kemudian saat kita membaca hadis itu seperti kita berdialog dengan Rasul. Pertanyaan saya, kalau kita biasa baca Al-Quran, baca apa namanya, baca Arabnya dengan tajwidnya tentunya, bagaimana dengan baca hadis ini? Apakah kita, bagaimana lebih utama maksud saya? Apakah kita hanya baca bahasa Indonesianya karena kan ini tidak ada tajwidnya itu? Bagaimana yang sebaiknya Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memang membaca hadis Nabi ini tidak sama seperti membaca Al-Quran. Al-Quran itu ada aturan-aturan tersendiri untuk itu. Seperti diantaranya ulama mewajibkan berwudu dan seterusnya. Dan kemudian tidak boleh orang yang berhadas besar dan seterusnya. Tapi hadis Nabi SAW ini dia tidak termasuk dalam kategori Quran. Sehingga ketika kita membacanya, maka boleh tidak berwudu, boleh pula dalam keadaan berjanabah. Meskipun kalau kita berwudu itu lebih baik, dalam keadaan tidak berjanabah itu lebih bagus. Kalau dapat teks Arab hadis itu kita baca, lalu kemudian terjemahannya pun kita baca. Maksud mengartikan atau membaca terjemahan itu supaya sampai pemahaman kita atas informasi hadis atau teks Arabnya itu, supaya sampai informasinya ke kita. Begitupun kalau kita juga memiliki buku-buku hadis Nabi yang hanya tertera di situ juga bahasa Indonesianya saja, maka itu pun adalah satu ilmu yang tidak boleh untuk kita abaikan. Nah, jadi seperti itu. Memang kajian hadis ini Pak panjang, lebar, luas karena ada ilmu secara khusus yang disebut dengan ulumul hadis namanya. Nah, untuk itu silahkan kita perluas wawasan kita dalam mencari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa lebih dekat lagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum